Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tuti Alawiyah MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sosioantropologi, di mana beliau telah memberikan kesempatan kepada kami dari kelompok 12 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi sudut pandang sosioantropologi dalam bidang bimbingan dan konseling. Baik rekan-rekan semuanya, sebelum kita berlanjut ke pembahasan kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 12 BKA 2. Yang pertama ada saya sendiri, yakni Alifia Salsanur Aisyah. Yang kedua ada rekan saya Teh Nevi Aliani Anissa Putri. Dan yang terakhir ada rekan saya juga Teh Nurmalia Hermania. Selanjutnya kita beranjak kepada topik pembahasan kali ini, yakni kita memiliki 3 subjudul, di mana yang pertama kita akan membahas terkait apa itu pengertian sosioantropologi, yang kedua bagaimana sudut pandang sosioantropologi dalam bidang bimbingan dan konseling, dan yang terakhir akan menjelaskan terkait contoh sosioantropologi dalam lingkup bimbingan dan konseling. Untuk mempersingkat atau mengefektifkan waktu, maka kita akan mulai kepada pembahasan yang pertama terkait topik apa itu pengertian sosio dan antropologi. Materi ini akan disampaikan oleh rekan saya, Teh Nevi Eliani Anissa Putri. Kepada Teh Nevi disilahkan. Baik, saya Nevi Eliani Anissa Putri akan menjadi pemateri pertama, yaitu menjelaskan mengenai pengertian sosioantropologi. Nah, sebelum mengetahui pengertian dari sosioantropologi itu sendiri, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian sosiologi dan antropologi. Nah, yang pertama yaitu sosiologi. Nah, secara terminologi, sosiologi berasal dari bahasa Yunani. Kata sosios yang artinya kawan atau teman, dan logos yang artinya kata, berbicara atau ilmu. Nah, sosiologi berarti berbicara atau ilmu tentang kawan. Nah, dengan demikian, secara harfiah istilah sosiologi dapat diartikan ilmu tentang masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu antropologi. Nah, antropologi berasal dari kata Yunani anthropos yang berarti manusia atau orang, dan logos yang berarti wacana dalam pengertian bernalar, berakal. Nah, antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya, masyarakat, suatu etnis tertentu. Nah, antropologi ini berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hubungan antara antropologi dengan sosiologi. Nah, hubungan antara antropologi dengan sosiologi dalam satu sisi memperlihatkan bahwa sebagian para ahli tidak lagi membedakan kedua ilmu tersebut secara ketat. Artinya, beberapa fokus kajiannya dianggap sama, bahkan beberapa paradigma digunakan untuk melihat suatu fenomena sosial pun dianggap tidak memiliki perbedaan. Nah, kedua ilmu tersebut bisa saling menukar atau saling melengkapi, baik menyangkut paradigma ataupun metode yang digunakan dalam mengungkapkan suatu fenomena sosial. Jadi, dapat disimpulkan sosioantropologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara individu dengan masyarakat dari sudut pandang keanekaragaman fisik, pendidikan, dan kebudayaan masyarakat suatu etnis tertentu. Saya Alifia Salsanur Aisyah. Di sini saya akan memaparkan materi terkait bagaimana sih sudut pandang sosioantropologi dalam lingkup bimbingan dan konseling. Nah, oke teman-teman, hubungan antara individu dengan individu lainnya itu merupakan suatu kebutuhan individu secara bersama, sehingga bisa dikatakan tidak ada satupun individu yang sanggup untuk hidup sendiri. Nah, seseorang
dimanapun ia berada tidak dapat dipisahkan dari lingkungan masyarakatnya. Dengan demikian, ilmu sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang banyak mempelajari tentang tingkah laku individu atau seseorang yang dilihat dari aspek terbentuknya tingkah laku tersebut serta dinamika tingkah laku individu tersebut dalam kaitannya dengan kehidupan sosial. Nah, di sisi lain, ilmu konseling atau bimbingan dan konseling juga mempelajari tingkah laku konseli dalam hubungannya dengan masalah-masalah kehidupannya. Sehingga, bila diperlukan, dapat terjadi sentuhan objek yang dapat dikaji oleh jenis ilmu ini. Nah, seseorang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Dan tingkah laku seseorang pun itu akan menghasilkan budaya, di mana budaya ini sebagai produk tingkah laku seseorang yang berpengaruh terhadap tingkah laku seseorang itu sendiri di lingkungan masyarakat. Bimbingan konseling, sosiologi, dan juga antropologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku hubungan seseorang dengan dirinya maupun dengan orang lain dan kelompok dalam perilaku sosial di masyarakat. Guidance for all atau bimbingan untuk semua. Artinya, bimbingan ini diberikan kepada seluruh masyarakat atau seluruh individu tanpa terkecuali. Layanan bimbingan konseling dituntut untuk mampu merangkul dan juga memfasilitasi dalam penyelesaian masalah yang dialami oleh individu atau konseli di sekolah, termasuk permasalahan sosial budaya yang muncul sebagai akibat dari modernisasi. Selanjutnya, faktor-faktor sosial budaya yang menimbulkan kebutuhan dalam layanan bimbingan dan konseling. Di antaranya yakni yang pertama perubahan konstelasi keluarga, yang kedua perkembangan pendidikan, yang ketiga dunia kerja, yang keempat seksisme dan rasisme, dan yang terakhir kesehatan mental. Oke teman-teman, poin pertama yakni perubahan konstelasi keluarga. Kartini Kartono dalam Syamsu Yusuf tahun 2008 halaman 118 mengemukakan bahwa pesatnya arus globalisasi ini telah berpengaruh kepada kehidupan keluarga, di mana keluarga menjadi automistik dan cenderung mengecilkan keutuhan keluarga tersebut. Kita bisa lihat dalam masyarakat modern, baik ayah maupun ibu masing-masing sibuk untuk mencari nafkah, mengejar karir atau kesibukan lainnya. Sedangkan anak-anak mereka sibuk bersekolah, mencari kawan seusianya, dan juga melakukan beragam macam eksperimen serta pengalaman sendiri. Keadaan seperti ini menyebabkan komunikasi antara orang tua dan anak menjadi sangat longgar atau tidak intim. Nah, menurunnya perhatian, bimbingan, dan kasih sayang dari orang tua ini menjadi penyebab utama merosotnya prestasi pendidikan anak di usia sekolah dan juga mengakibatkan meningkatnya kasus kenakalan remaja. Poin yang kedua yakni perkembangan pendidikan. Dengan terbukanya kesempatan untuk menikmati pendidikan di Indonesia ini menyebabkan berkumpulnya peserta didik atau siswa dari berbagai kalangan yang berbeda-beda latar belakang, antara lain berbeda agama, etnis, keadaan sosial, adat budaya, serta ekonomi. Tidak sedikit juga konflik terjadi dalam kelompok semacam ini. Hal ini akan menimbulkan akibat kepada siswa di mana setiap siswa ini akan memerlukan perhatian yang bersifat individual dan juga khusus. Dalam hal ini pula terasa sekali kebutuhan akan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Poin yang ketiga yakni dunia kerja. Nah, berbagai masalah dalam dunia kerja ini menuntut keahlian khusus dari pekerja itu sendiri. Bimbingan dan konseling dibutuhkan untuk membantu menyiapkan mental para pekerja yang tangguh. Jika dikaitkan dengan lingkungan di sekolah, banyak siswa-siswinya yang setelah lulus dari sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas yang melanjutkan dalam dunia kerja.
Poin yang keempat yakni seksisme dan rasisme. Seksisme merupakan paham yang mengunggulkan salah satu jenis kelamin dari jenis kelamin lainnya. Sementara itu, rasisme merupakan paham yang mengunggulkan ras yang satu dari ras yang lainnya. Jika dikaitkan di lingkungan sekolah, seksisme dan rasisme ini harus kita hindari di antara murid yang satu dengan murid yang lainnya. Oleh karena itu, peran dari bimbingan dan konseling akan sangat membantu siswa dalam memahami apa itu seksisme dan juga rasisme. Dan poin yang terakhir teman-teman yakni kesehatan mental. Semakin maraknya masalah kesehatan mental seperti gangguan jiwa, banyak orang yang mencoba melakukan bunuh diri, banyak remaja yang melakukan kriminalitas dan lain-lainnya. Nah, peran bimbingan dan konseling dalam menyikapi masalah tersebut di sekolah yakni kami atau kita selaku guru bimbingan dan konseling dituntut untuk menyelenggarakan program layanan bimbingan dan konseling dalam upaya mengembangkan mental siswa yang sehat dan juga mencegah serta menyembuhkan mental siswa yang tidak sehat. Baik, saya Nurmalia Hermania akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai contoh sosioantropologi dalam bidang bimbingan dan konseling. Sosioantropologi dalam bidang bimbingan dan konseling bisa kita lihat dalam pemberian layanan, baik itu bimbingan maupun konseling. Dalam bidang bimbingan dan konseling terdapat layanan konseling multikultural. Konseling multikultural dikenal juga dengan konseling lintas budaya atau cross-culture counseling, yang merupakan salah satu bentuk konseling untuk dapat memahami klien atau konseli dengan latar belakang karakteristik yang berbeda-beda. Di sekolah sangat tepat dilakukan seorang konselor atau guru BK sebagai petugas konseling yang menghadapi siswa dari latar budaya yang berbeda. Konseling multikultural ini dapat dilaksanakan secara berbeda sesuai dengan perspektif yang diikuti oleh konselor. Sebagai contoh, Palmer dan Laungani mengajukan 3 model konseling multikultural sebagai berikut. Yang pertama, model berpusat pada budaya. Nah, model ini didasarkan pada suatu korespondensi budaya konselor dan konseli. Diyakini, seringkali asumsi konselor dan konseli tidak sejalan mengenai budaya bahkan dalam budayanya sendiri. Dalam model ini, budaya merupakan hal yang menjadi pusat perhatian. Pemahaman yang tepat terhadap nilai-nilai budaya yang telah menjadi keyakinan dan pola perilaku individu merupakan fokus utama dalam model konseling multikultural ini. Yang kedua yaitu model integratif. Palmer dan Laungani merumuskan 4 kelas variabel sebagai suatu panduan konseptual dalam konseling integratif, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, reaksi terhadap tekanan-tekanan rasial. Yang kedua, pengaruh budaya mayoritas. Yang ketiga, pengaruh budaya tradisional. Dan yang terakhir yaitu pengalaman dan anugerah individu dan keluarga. Nah, kemudian yang ketiga, model etnomedikal. Model ini pertama kali diajukan oleh Ahmed dan Fraser. Kemudian dalam perkembangannya dilanjutkan oleh Aladin. Model ini merupakan sebuah alat konseling transkultural yang berorientasi pada paradigma memfasilitasi dialog terapeutik dan peningkatan sensitivitas transkultural. Nah, Pedersen mengemukakan mengenai pentingnya konselor memahami secara matang terhadap 3 area isu budaya berikut. Nah, yang pertama yaitu pengetahuan mengenai cara pandang setiap konseli yang berbeda budaya. Yang kedua, konselor peka terhadap bagaimana cara pandang pribadi seseorang dan bagaimana seseorang merupakan produk dari pengkondisian budaya. Yang ketiga, keahlian yang diperlukan untuk bekerja dengan konseli yang berbeda budaya. Pengetahuan, kebiasaan, dan tradisi menuntut konselor untuk mampu dalam mengenal serta memiliki kepekaan terhadap segala situasi dan kondisi budaya atau masyarakat tertentu. Dengan demikian, konselor memiliki keahlian dalam melaksanakan konseling multikultural. Contoh dalam bidang BK.
Kedinamisan multikultural merupakan faktor penting dalam masyarakat dan di sekolah-sekolah. Konselor sekolah harus memahami perbedaan kekuasaan dalam masyarakat dan dimensi sejarah sosial ras dari mana itu berasal. Bagaimana daya diferensial dimainkan, tidak hanya dalam proses konseling, tetapi juga sistem pendidikan, memiliki konsekuensi penting bagi konselor sekolah yang bekerja sama dengan siswa dari berbagai budaya. Jadi, dapat disimpulkan, sosioantropologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara individu dengan masyarakat dari sudut pandang keanekaragaman fisik, pendidikan, dan kebudayaan masyarakat suatu etnis tertentu. Bimbingan dan konseling, sosiologi, dan antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku hubungan seseorang dengan dirinya maupun dengan orang lain dan kelompok dalam perilaku sosial di masyarakat. Guidance for all, bimbingan untuk semua, artinya tanpa terkecuali bahwa semua berhak untuk mendapatkan bimbingan baik dari usia anak, remaja, wanita atau pria di daerah pedesaan maupun perkotaan dan juga tanpa mengenal geografis dan budaya. Contoh sosioantropologi dalam bimbingan dan konseling bisa kita lihat dalam pemberian layanan konseling multikultural atau bimbingan lintas budaya yang dilakukan oleh guru BK di sekolah terhadap siswa yang memiliki budaya yang berbeda. Sedangkan faktor-faktor sosial budaya yang menimbulkan kebutuhan dalam bimbingan dan konseling diantaranya perubahan konstelasi keluarga, perkembangan pendidikan, dunia kerja, perkembangan komunikasi, seksisme dan rasisme, kesehatan mental, kondisi moral, dan keagamaan. Oke teman-teman semuanya, cukup sekian materi yang dapat kelompok 12 sampaikan terkait sudut pandang sosioantropologi dalam bidang bimbingan dan konseling. Terima kasih telah mendengarkan pemaparan kami dengan sangat fokus. Apresiasi buat kalian semua dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.